Halo semuanya, kali ini kita ingin belajar aspek makhluk hidup dan lingkungan. Apa sudah tahu makhluk hidup dan lingkungan? Adapun tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran, siswa dapat menjelaskan proyek dari aspek makhluk hidup, lingkungan, komunitas, biotik, dan abiotik. Aspek ekologi, komponen ekologi, yaitu komponen abiotik dan biotik. Berikut gambar biotik dan abiotik. Faktor biotik, faktor hidup yang meliputi semua makhluk hidup di bumi, baik tumbuhan maupun hewan. Faktor biotik juga meliputi tingkatan-tingkatan organisme yang meliputi individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Individu, satu makhluk hidup yang Anda lihat itu disebut individu. Ada bermacam-macam adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Satu, adaptasi morfologi. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Berikutnya, populasi, sekumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah waktu tertentu. Sedangkan komunitas itu sekumpulan populasi yang berada di suatu daerah yang sama dan saling berinteraksi. Sedangkan ekosistem itu antara komunitas dan lingkungannya selalu terjadi interaksi. Dengan biosfer, seluruh ekosistem di dunia disebut biosfer. Berikut perbedaan individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Faktor abiotik adalah faktor tak hidup yang meliputi faktor fisik dan kimia. Contohnya, suhu, sinar matahari, air, tanah, ketinggian, angin, dan garis lintang. Komponen dalam ekosistem yaitu komponen biotik. Contoh, produsen. Komponen biotik atau makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Yang kedua, konsumen. Makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Contoh, karnivora, hewan pemakan daging. Herbivora, organisme yang sumber makanannya tumbuhan. Omnivora, organisme yang sumber makanannya bisa berasal dari tumbuhan dan daging organisme lain. Kemudian kalau pengurai adalah organisme yang bertugas untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lainnya yang telah mati. Komponen abiotik, suhu, sinar matahari, air, tanah, ketinggian, angin, garis lintang. Limbah non B3. Pengertian limbah, sisa suatu usaha dan atau kegiatan, sisa tidak bernilai ekonomis. Jenis-jenis limbah berdasarkan wujudnya: wujud padat, kertas, plastik, sisa sayuran. Berdasarkan pada sumbernya, industri dan limbah domestik. Selanjutnya mengenai pengelolaan limbah domestik. Pengelolaan limbah rumah tangga, memilah sampah berdasarkan jenis senyawanya, yakni sampah organik dan anorganik. Berikutnya memanfaatkan sampah organik. Yang seterusnya mengolah sampah anorganik. Berikutnya pengomposan. Kompos adalah hasil penguraian bahan-bahan organik
yang dapat dipercepat dengan menambahkan populasi mikroorganisme dan menjaga lingkungan yang tepat. Teknologi pengawasan sangat tepat. Umumnya untuk mempercepat proses pengembosan digunakan aktivator pengembosan yang dapat berasal dari cacing. Apa yang Anda ingin tanyakan? Terima kasih.